saya itu satu di antara rombongan yang ikut ke Jogja dan ke Solo ke Yang rumah kemarin, Jokowi. yang tanggal 15 Ya, April. ya, April. April April ya. Kita mau menanyakan tentang ijazah itu. Heeh. Di UGM tidak mendapatkan apa penjelasan yang pas. Dan Mm-mm. Jokowi juga Mm-mm. begitu aja, nggak Oke. ditunjukin juga sama dia. Mm-mm. Mm-mm. Jadi dalam perjalanan itu kita mendiskusikan ini kenapa kok Mm-mm. nggak mau padahal ini kan sederhana. Kalau Mm-mm. memang dia punya dan Mm-mm. ada. Mm-mm. Terus kita ngikutin apa analisa-analisa setelah pulang dari Jogja itu dari Roy Suryo, Mm-mm. Risman, Mm-mm. Tifa dan kawan-kawan, Mm-mm. Rizal Fadila. Mm-mm. Ini menunjukkan bahwa memang nggak punya. Oke. Nah dari situ kan terus TPUA ke Bareskrim Mm-mm. menyampaikan laporan itu. Mm-mm. Terus nggak berapa lama Jokowi juga ke Polda. Ya, ya, Lalu ya. muncul lalu muncul pernyataan Ibu Mega. Kok Mm-mm. bikin gegeran lah. Mm-mm. Kalau memang punya tunjukin aja kan Tunjukin gitu. aja ya, Ibu Mega betul bilang gitu. Itu kata Ibu Mega. Mm-mm. Terus saya komunikasi juga dengan Ahok. Ahok pada waktu Mm-mm. 2011 paslon sama Jokowi, Mm-mm. gimana keadaannya? Katanya kan. Ini Mm-mm. kok dia nggak mau menunjukkan Mm-mm. ijazahnya. Mm-mm. Terus Ahok bilang begini, Mm-mm. pejabat yang tidak mau menunjukkan Mm-mm. ijazahnya Mm-mm. berarti miliknya adalah palsu, kata Oke. Ahok. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi kita mempertajam itu ya. Terus kita Mm-mm. mencari tahu, mencari tahu. Mm-mm. Nah, dari situ terus saya mendapat info karena kan Mm-mm. geger nih Mm-mm. masalah surat surat ijazah ini kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus masuk dari kader PDIP partai ya, Gerindra. PDIP ya, Ya, tempatan ya, ya. Oke. Mm. masuk dari kader. Bang, ini ada si Anu yang paham soal itu. Katanya. Mm-mm. Oh ya, Mm-mm. nah, saya cari terus ketemu. Ini Mm-mm. gimana ceritanya? Nah, ceritalah dia. Siapa nih? Bisa disebutin Pertemuan. namanya? Nah, ada di antara yang tiga itu. Oke, Jadi oke. dia bilang ada pertemuan di Cikini itu. Mm-mm. Kedatangan rombongan tiga orang dari Solo, tim Mm-mm. Solo. Oh, yang Nah, yang tim Solo itu. yang Ya, Andi Panggit dan sebagainya itu ya. ya, Mm-mm. ada tim Solo itulah. Nah, terus Mm-mm. apa, rundingan di situ. Mm-mm. Nah, terus dari situ dirancang. Mm-mm. Katanya Denny Gia yang merancang. Karena Oh, dia memang yang paham. Jadi Denny ya. sejarah pasar, Mm-mm. ya, Mm-mm. sejarah pasar Pramuka. pramuka itu kan Mm-mm. dari permulaan kita mulai pemilu di era reformasi dan pilkada itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi banyak sekali orang datang ke situ Mm-mm. yang tidak punya ijazah dapat dari situ, dapat Oh, SMA, dapat sarjana. itu udah Dan udah benar-benar semua orang tahu lah ya, kayak gitu iya, ya. ya, Mm. kader Mm. kan dia paling banyak tuh yang disebut orang-orang sebagai kader yang pakai akar bahar, kan gitu Mm. akar bahar, Oh, oh, oh. pakai tato. Nah, Mm. ijazahnya dari situ. Tapi mereka lolos ya kan, Oke, lolos di terus. pemilu karena memang mereka jawara kan, Mm. jagoan lah Mm. di Mm. wilayahnya. Mm. Terus? Nah, dari situ terus pemerintah mengeluarkan program kejar paket AADC itu loh, Oke, ya, ya, untuk ya, ya. Mm. mengatasi kebutuhan ijazah itu. Mm. 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 Jadi itu panjang sejarahnya. Nah, Mm. tanggal tanggal 15 tahun 2015 itu digerebek tuh sama Pasar Pramuka. Polda sama sama Ahok lah. Nah, itu Oh. ketangkep 8 orang itu. Nah, apakah itu dampak daripada pembuatan ijazah di situ? Mm. 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 Nah, Mm. terus terjadilah pembakaran itu, bumi hangus. Pasar Pramuka ya. Jadi sejarahnya panjang. Mm. PTI banyak yang bikin sarjana-sarjana dan saya tahu karena saya ikut mengawasin kan secara pribadi saya melihat kader-kader kami yang jadi pentolan-pentolan itu Mm. begitu semua. Nah, Mm. jadi ini yang saya lacak lagi ke belakang. Saya Mm. cari lagi kawan-kawan nama. Ini Mm. gimana ceritanya? Maka saya sampai ke Mas Pras Setio itu. Prasetyo, mantan ketua DPRD Nah, Edi DKI ya. Masudi. Mm. Ya, Mm. dia yang dari tim Solo itu. Mm. Terus? Jadi dia tahu itu. Jadi dia mempertemukan tim Solo dengan tim DKI. Nah, Mm. itulah ketemunya kelompok Widodo sama kelompoknya Denny Iskandar. Denny Iskandar. Tadi ada nyebut Denny JA tadi apa urusannya dalam soal. Denny Iskandar. Oh, Denny Iskandar. Tadi ada nyebutnya Denny JA, Denny Iskandar. Oh, Denny JA itu orang yang memblow up. Walaupun Oh. Jokowi nggak punya ijazah, di Mm. blow up mempengaruhi keputusan partai. Karena 80%, 84% Oh, angkanya ya, ya, itu. ya, ya, ya. Jadi
yang nakal. Karena apa? Pejabat kita itu hanya takut viral, bukan takut di penjara. Nggak takut di penjara, dia hanya takut viral, takut dihukum sosial. Suka sama tawanya. Terima kasih Mei Maya. Kok cuman sama tawanya sih, sama orangnya juga lah. Lanjutkan Dik, semangat. Terima kasih Marta Damas. Itu orang kalau nggak belain yang ngeritik berarti komplotannya betul Joko Sumarsono. Indonesia itu makanya nggak maju-maju ketika ada yang mengkritisi pemerintah, ada yang pemikiran kritis, malah dicaci maki. Spill paket yang bertubi-tubi bang, aduh ngapain di spill? Tips bikin kumis, ya tinggal bikin ke tukang stiker aja tuh, cetak kumis gitu. Bener bang omongan kamu ya. Dia itu memang benar kak, karena banyak koruptor dan tikus di kantor. Oh iya, hidup koruptornya itu ya rusak ya. Bang, syarat jari termul apa mas? Gini, syarat jari termul itu gampang ya, kalian ngebuzzer aja udah jadi termul dah. 10% saham Freeport yang masuk ke APBN Amerika itu juga termasuk OPM, itu juga bagian dari konspirasi politik luar negeri Amerika. Nah ini Amerika, Cina, lalu kemudian negara-negara besar ini mencoba untuk memainkan peran ini. Tinggal kita bagaimana sebagai anak negeri ini menyikapi ini secara bijak, secara lebih konvensional, agar supaya kita terhindar dari pemahaman-pemahaman yang menggiring kita kepada sesuatu yang tidak benar. Ya, saya kira itu saja closing statement dari saya Ki Altro. Mudah-mudahan Indonesia ini lebih maju, korupsinya lebih berkurang, kepentingan rakyat lebih diutamakan di atas segala-galanya. Terima kasih Ki Altro. Ya, terima kasih Bang Alut Sofi ya. Mudah-mudahan Bang dalam tempo yang singkat Indonesia ini segera move on ya, karena berita terakhir yang kita dengar dari beberapa jurnal bahwa World Bank itu sudah membuka kembali hutang kepada Indonesia, sehingga Indonesia mudah-mudahan ke depannya dalam bulan-bulan ini, bulan-bulan Juli nanti itu ekonomi kita sudah akan pulih kembali ya, karena Indonesia sudah mendapatkan beberapa dukungan pendanaan dari baik World Bank maupun dari Cina ya. Jurnal yang saya baca itu seperti itu. Mudah-mudahan ya, upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini membuahkan hasil ya untuk rakyat banyak. Ini baru mudah-mudahan kan belum ada implementasi ya. Yang kita tunggu mudah-mudahan seperti yang kita harapkan bersama seperti itu. Halo Bang Bogi, silakan Bang disampaikan closing statementnya 2 menit Bang. Ya Bang, kita pengen ini stop lah Bang, perang ini ya segera Bang ya, karena ini berpengaruh ya, berefek kalau ini berkepanjangan ya Bang. Ya sekarang aja sudah mulai terasa gitu loh, ekonomi ya, harga-harga minyak yang melambung ya. Apalagi ini kan Selat Hormuz ya, saya dengar juga mau ditutup tuh sama Iran ya. Ini artinya pelayaran atau distribusi bahan-bahan pokok segala macam ini Bang, ini berpengaruh ke dunia. Ya, jadi perang nomor 1 ini harus segera diakhiri. Kedua ya kita kembali ya seperti cita-cita Bung Karno dulu yang anti imperialisme, kolonialisme, penjajahan ya. Penjajahan kalau sekarang kan ada gaya baru juga ya. Penjajahan bukan hanya fisik ya, ada penjajahan terkait juga ekonomi. Ya itulah harus diantisipasi oleh pemerintah kita ya. Trisakti kemandirian ekonomi ini memang benar-benar dijalankan ya, kemandirian politik ya, kebudayaan ya, Trisakti Bung Karno itu memang benar-benar ya relevan gitu loh, maksud saya sampai saat ini ya. Jadi kita ya nggak salah gitu loh, seperti pemimpin kita, presiden kita mengatakan bahwa ada kekuatan-kekuatan asing ya yang di luar ini memang yang ikut campur tangan gitu loh ya di dalam kemajuan bangsa kita, negara kita ya. Istilahnya mereka itu nggak suka gitu loh, negara kita ini kan negara berkembang ya, pengen maju itu banyak dihalang-halangi gitu loh ya, ada campur tangan. Itu tetap kita antisipasi ya,
dengan apa ya, kemandirian bangsa kita di dalam, dan terus kita persiapkan ya. Kalau ini kan perang modern ya, memang arahnya mestinya bangsa kita sudah biar disegani dengan luar itu ya arah ke apa namanya, persenjataan yang modern bang, seperti Iran ya. Kita agak apa namanya, terpana juga loh. Iran itu teknologinya sudah canggih juga gitu loh. Ya memang bangsa kita harus mengarah ke sana dan harus memperkuat diri juga gitu loh. Antisipasi ini perang kan kita nggak bisa tahu juga ya, apakah ini akan meluas ya. Ya ini yang kita takutkan, kalau Rusia dan China ikut masuk ini di perang ini, kan ini udah perang dunia nih. Indonesia juga bisa kena dampak gitu loh. Ya saya kira itu aja. Memang ya saya setuju tuh perang segera diakhiri aja bang. Ya saya kira itu aja, karena kita cinta damai dan cinta bangsa. Itu aja host, masih. Ya, terima kasih Bang Bui. Ya, Pak Sintong. Silakan Pak, closing statement 2 menit ya Pak Sintong. Ya Bang, Silakan. makasih Ki Alto. Ini saya sedikit menyikapi pernyataan Mita Sarina. Bu Mita Sarina ini mengatakan mayoritas Kristen di Indonesia mendukung Israel, umat pilihan Tuhan. Jadi saya rasa statement itu salah Bu. Kita kan sensitif ini. Artinya saya dari awal sudah mengatakan kita nggak boleh berpolemik, ini adalah perang agama. Artinya ini wilayah kekuasaan. Jadi dengan sensitivitas yang tinggi itu kita nggak boleh membawa sesuatu hal itu ke dalam ras ya. Artinya kita masalah kondusif mendukung keamanan negara, karena itu adalah namanya tanggung jawab kita bersama. Siapapun tidak setuju adanya perang seperti itu. Nah jadi gini Ki Arto, nah ini Amerika ini dulu dengan Soviet itu kan mencari boneka-bonekanya untuk menguji apa namanya kekuatan persenjataan mereka di samping mereka berdagang. Jadi seperti Hamas itu juga saya pikir itu bonekanya Iran. Menyerang Israel dan segala macam. Nah, artinya apa ya, kita politik kita bebas praktis itu ya kita bebas sajalah. Artinya marilah kawan-kawan kita sama-sama berpikir, tidak terlibat terlalu jauh ke dalam hal-hal yang merupakan urusan negara asing, kecuali simpatisi bolehlah. Kita marilah membangun negara kita ini ke arah yang lebih baik ke depan, peningkatan ekonomi, membantu program pemerintah melancarkan sarana dan prasarana, infrastruktur untuk kelancaran jalan-jalan dan usaha-usaha yang ada di desa-desa. Saya pikir itu aja Ki. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi juga. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Salam sehat. Ya, terima kasih Bang Sintong. Bang Jaswara, silakan Bang. Ya, terima kasih Bang. Menyampaikan closing statementnya 2 menit ya Bang. Silakan Bang. Saya lebih fokus ke dalam negeri nih ya Bang ya. Bahwa kita berharap pemerintahan Pak Prabowo sesuai dengan janjinya. Bahkan beliau punya wacana waktu itu ingin membangun penjara khusus korupsi ya Bang. Salah satu keterpurukan bangsa kita adalah korupsi yang memang luar biasa. Menurut PPATK, dari 160 PSN itu yang menguap 36% kurang lebih 500 triliun lebih ke kantong ASN, politisi dan lain-lain. Jadi intinya Indonesia ini jangan lalai seperti yang lalu, tidak membangun pertanian dan tidak membangun kekuatan militer. Ini 10 tahun kemarin kita udah, ya kata teman saya Bang, pemerintahan Jokowi itu gimana ya, kapasitas Kades katanya jadi presiden, jadi amburadul Indonesia. Begitu Bang, jadi kita dukung Prabowo untuk menuntaskan korupsi dan pemimpin-pemimpinnya jangan suka berbohong biar Indonesia jaya, Indonesia makmur. Saya tanggepin dikit nih Bu Mitra, masalah orang Kristen Indonesia. Saya rasa itu tidak tepat ya Bu Mitra. Orang Kristen Indonesia juga cerdas-cerdas mengerti bagaimana itu Palestina. Sebagaimana ada beberapa banyak pendeta-pendeta di Palestina mengatakan
Tidak ada Natal tanpa membela Palestina, tanpa membela Al-Qudus. Dan orang-orang Kristen di sana juga seperti umat Islam, mereka bersatu bahu-membahu untuk membela negerinya, membela Palestina dari sang penjajah, sang agresor ya, Israel. Jadi jangan dibalik-balik begitu. Ingat, kita nggak ada masalah sama agama Yahudi, yang kita bermasalah adalah